Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 7 pada tugas latihan soal akhir bab pada halaman 425 sampai 431 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini, tentunya dengan rujukan gambar neuron yang ada ini. Untuk soal pertama, nama struktur yang tepat pada gambar adalah titik-titik. Bagian jawaban yang sesuai berdasarkan rujukan gambar yang ada ini ada pada opsi D. Keterangan satu untuk neurit atau akson, yaitu bagian panjang neuron yang menghantarkan impuls listrik. Untuk kedua adalah inti sel, mengontrol aktivitas sel saraf. Ketiga untuk sel Schwann, sel yang membungkus akson dan membentuk mielin. Kemudian untuk keempat ini bagian nodus Ranvier, yaitu celah antara sel Schwann yang mempercepat impuls saraf. Dan kelima ini adalah dendrit, struktur bercabang yang menerima rangsangan dari neuron lainnya. Kita lanjut untuk soal kedua berikut ini, tentunya masih dengan menggunakan gambar neuron sebelumnya Gen. Karakteristik yang tepat untuk neuron tersebut adalah titik-titik. Gen, jawabannya yaitu untuk opsi yang dianggap benar adalah C. Berperan dalam fungsi sensoris dan ditemukan pada sistem saraf tepi. Kalau kita analisis karakteristik dari neuron yang ada pada gambar, ini kita bisa perhatikan badan sel yang berada di tengah akson. Ini adalah ciri khas neuron sensoris. Kemudian memiliki sel Schwann dan nodus Ranvier yang menunjukkan bahwa akson ini dilapisi mielin untuk mempercepat impuls saraf. Dan umumnya ini ditemukan di sistem saraf tepi karena fungsinya menghubungkan reseptor dengan sistem saraf pusat. Jadi neuron ini berperan dalam fungsi sensoris karena membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sehingga dapat ditemukan pada sistem saraf tepi, bukan pada sistem saraf pusat itu sendiri. Bagian kita lanjut untuk soal ketiga berikut. Perhatikan gambar neuron yang ada ini. Asetilkolin menempel dan menginisiasi depolarisasi pada struktur yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian asetilkolin adalah neurotransmitter yang dilepaskan oleh terminal akson yang dalam hal ini ada pada label nomor 5 dan berikatan dengan reseptor pada dendrit neuron berikutnya, yaitu yang dijelaskan pada label 1. Jadi kita bisa pilih opsi label nomor 1 yang menunjukkan bagian berupa dendrit. Yang mana dendrit ini adalah tempat pertama yang menerima sinyal dari neuron sebelumnya melalui neurotransmisi di sinapsis. Nah, asetilkolin ini dilepaskan dari terminal akson neuron sebelumnya dan berikatan dengan reseptor di dendrit yang ada pada label 1. Bagian kita lanjut untuk soal keempat. Sistem saraf pada manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pernyataan yang tepat terkait sistem saraf tepi adalah titik-titik. Bagian sistem saraf tepi tersusun dari sejumlah neuron yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Ini adalah pernyataan yang tepat di antara pernyataan yang lain, Gen. Karena sistem saraf tepi ini terdiri dari saraf kranial dari otak dan spinal dari medula spinalis yang berfungsi membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tidak mengandung interneuron dan bukan pusat pengaturan refleks. Bagian kita masuk ke soal kelima. Perhatikan gambar struktur saraf pusat berikut ini. Struktur dan fungsi yang sesuai ditunjukkan oleh label titik-titik. Bagian kita bisa analisis keempat label yang ada ini. Namun kita bisa fokus pada pernyataan yang sesuai dengan keterangan yang ada ini. Di mana pusat berpikir sadar dan ingatan itu sesuai dengan label K, yaitu cerebrum atau otak besar. Adapun untuk mengontrol keseimbangan dan sikap tubuh
itu sesuai dengan label M, yaitu menunjuk cerebellum atau otak kecil. Jadi, berdasarkan analisis dari struktur dan fungsi yang sesuai, jawaban yang bisa kita anggap benar ada pada opsi B, K dan M. Bagian kita lanjut untuk soal ke-6. Perhatikan gambar neuron berikut. Struktur K dan L dapat ditemukan di bagian titik-titik. Bagian kita bisa identifikasi terlebih dahulu bagian neuron yang ada ini. K itu adalah akson terminal, bagian ujung akson yang berfungsi mengirimkan impuls ke sel lain, contohnya seperti otot atau neuron lain. Kemudian L ini lebih dekat pada bagian dendrit, maka bisa kita kaitkan dengan cabang pendek dari badan sel yang menerima sinyal dari neuron lain dan meneruskannya ke badan sel. Nah, bisa dikaitkan dari identifikasi yang ada ini. Untuk jenis neuronnya adalah neuron motorik yang menghantarkan impuls dari medula spinalis ke efektor. Misalnya ya otot di kaki. Maka kita bisa pilih opsi yang dianggap benar atau sesuai pada opsi E. Medula spinalis untuk K dan L untuk kaki. Di mana neuron ini berasal dari medula spinalis dan karena merupakan neuron motorik, impulsnya dikirim ke kaki sebagai efektor. Bagian kita lanjut untuk soal ke-7. Perhatikan diagram yang menunjukkan besaran depolarisasi sel saraf yang diisolasi dan diletakkan ke dalam larutan fisiologis. Kemudian dirangsang dengan kejutan listrik. Selanjutnya, peneliti menambahkan larutan yang mengandung ion spesifik dan mengukur kembali besaran depolarisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai potensial aksi meningkat. Ion spesifik yang terkandung dalam larutan tersebut kemungkinan adalah titik-titik. Bagian? Nah, jika setelah ditambahkan larutan, potensial aksi meningkat, berarti ion dalam larutan memperkuat proses depolarisasi. Kalian bisa lihat labelnya, pada diagram ini ternyata melesat tinggi grafiknya. Maka kita bisa pilih yang dianggap terkait adalah natrium. Karena masuknya lebih banyak ion natrium, ke dalam sel akan meningkatkan depolarisasi dan menghasilkan potensial aksi yang lebih besar. Tadi, sehingga didapat jika peneliti menambahkan larutan dengan natrium, neuron lebih mudah mengalami depolarisasi sehingga potensial aksi meningkat. Kemudian kita lanjut untuk soal ke-8. Perhatikan gambar struktur otak berikut. Salah satu indikasi terjadinya infeksi dalam tubuh adalah demam. Demam timbul akibat produksi senyawa X oleh sel darah putih pada saat infeksi terjadi. Senyawa X mempengaruhi struktur Y di otak untuk meningkatkan nilai acuan suhu tubuh dari 37 derajat Celcius ke suhu yang lebih tinggi. Usaha tubuh untuk meningkatkan suhu tubuh inilah yang menimbulkan sensasi kedinginan pada saat demam. Senyawa X dari struktur Y yang dimaksud adalah titik-titik. Bagian? Perlu diketahui bahwa demam terjadi akibat adanya sinyal virogen yang mengacu pada senyawa X yang dimaksud. Yang ini diproduksi oleh sel darah putih saat terjadi infeksi. Nah, virogen ini mempengaruhi hipotalamus yang terkait dengan struktur Y, yang berfungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh di otak. Maka kalau kita identifikasi struktur otak pada gambar yang ada ini, label 1 itu adalah otak besar, yang mana ini fungsinya sebagai pusat berpikir dan sensorik. Kedua, itu adalah hipotalamus. Nah, ini berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh, lapar, haus, dan hormon. Ketiga di bawahnya ada kelenjar pituitari, mengontrol berbagai hormon dalam tubuh. Keempat ini adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan. Dan kelima itu adalah otak kecil. Nah, dalam hal ini, jawaban yang dianggap tepat atau sesuai, tadi adalah senyawa X virogen, struktur Y adalah hipotalamus, sehingga ini sesuai dengan keberadaannya pada label 2. Sehingga kita bisa pilih opsi B, di mana pirogen memicu hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh, sehingga menyebabkan demam sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. Bagian kita masuk pada soal ke-9 berikut. Eugenol merupakan senyawa aktif pada tanaman cengkeh yang bekerja membantu mematikan sinyal saraf pemicu sakit sehingga mengurangi rasa nyeri, misalnya akibat sakit gigi. Tabel berikut menunjukkan pengaruh eugenol terhadap penghambat transportasi ion natrium. Nah, konsentrasi yang dijadikan kontrol dalam penelitian ini adalah titik-titik. Bagian ini adalah tabel pelengkap yang sebenarnya hanya sebagai pengecoh. Karena pada dasarnya
Dalam penelitian, kontrol adalah kondisi tanpa perlakuan atau dengan perlakuan standar untuk dibandingkan dengan kelompok uji. Nah, kalau kalian perhatikan, konsentrasi eugenol diberikan dalam berbagai kadar, dari 0,3 sampai 1. Semakin tinggi konsentrasi, ternyata semakin besar penghambat transportasi ion natrium. Kontrol berarti tidak ada eugenol, sehingga transportasi ion natrium tidak terhambat. Jadi kita bisa pilih jawaban yang 0,0, yaitu tanpa eugenol sebagai pembanding efeknya. Ini adalah termasuk variabel kontrol. Bagian kita lanjut untuk soal ke-10. Perhatikan gambar lengkung refleks berikut. Seorang siswa tidak sengaja menyentuh panci panas, kemudian dengan cepat menarik tangannya secara refleks. Berdasarkan gambar, urutan jalannya influx gerak tersebut adalah titik-titik. Bagian kita bisa analisis lengkung refleks dalam gambar, yang mana saat siswa menyentuh panci panas, influx mengikuti jalur berikut. Yang pertama adalah reseptor sensorik, ini ditunjukkan oleh label 2, mendeteksi panas. Kemudian dilanjutkan neuron sensorik, ini label 1, menghantarkan influx ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, karena ini adalah termasuk refleks. Kemudian interneuron di sumsum tulang belakang ini memproses influx dan menerusnya ke neuron motorik yang ada pada label 4, yang mana fungsinya adalah menghantarkan influx ke otot melalui akar ventral, yang mana nanti otot tangan akan menanggapi influx dengan menarik tangan karena tadi ada efek panas. Maka urutan yang dianggap benar ada pada opsi B, 2, 1, 3, 4. Bagian kita masuk pada soal ke-11. Setengah perjalanan kita untuk sesi soal pertama pilihan ganda ini. Jadi tetap semangat dan jangan lupa agar Gen sukses semangat juga, jangan lupa untuk subscribe. Kita lanjut, perhatikan gambar sistem endokrin berikut. Carpopedal spam terjadi ketika konsentrasi ion kalsium ekstraseluler turun di bawah normal sehingga menyebabkan tetani seperti pada gambar berikut. Kelainan seperti pada gambar merupakan kelainan akibat dari titik-titik. Bagian kejang tangan dan kaki terjadi karena hipokalsemia atau dalam buku paket disebut sebagai hipoparathyroidism, yaitu kadar ion kalsium rendah dalam darah yang dapat menyebabkan tetani, yang mana merupakan istilah untuk kontraksi otot yang tidak terkendali atau kejang-kejang. Nah, hormon yang mengatur kalsium ini adalah paratohormon dari kelenjar paratiroid yang dalam gambar pertama ditunjukkan keberadaannya pada nomor 2 pada gambar sistem endokrin, berfungsi menaikkan kadar kalsium dalam darah. Nah, jika kelenjar paratiroid mengalami hiposekresi atau kekurangan hormon, maka kadar kalsium darah turun menyebabkan tetani seperti pada gambar yang kedua. Bagian kita masuk untuk soal ke-12. Sistem saraf tersusun dari jutaan neuron yang saling berhubungan untuk persepsi sensoris, aktivitas motoris, homeostatis, proses fisiologis tubuh, perkembangan pikiran dan ingatan. Bioproses yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh sistem saraf adalah titik-titik. Bagian jawabannya adalah terkait bioproses dari konsentrasi gula dalam darah, yang mana regulasi atau pengaturan kadar gula darah lebih banyak dikendalikan oleh sistem endokrin melalui hormon, yaitu ada insulin yang menurunkan gula darah dan ada glukagon yang menaikkan gula darah. Sedangkan seperti dilatasi pembuluh darah, diameter pupil, denyut jantung, dan produksi liur ini lebih dikendalikan langsung oleh sistem saraf. Kemudian kita masuk untuk soal ke-13. Dilakukan penelitian terhadap tikus yang dibuang organ pankreas dan hipofisisnya. Selanjutnya tikus-tikus tersebut ada yang diberi hormon GH, insulin, dan kombinasi GH dengan insulin. Hasil percobaan disajikan dalam grafik berikut. Simpulan yang tepat dari hasil percobaan tersebut adalah titik-titik. Bagian grafik menunjukkan perubahan berat tikus dalam berbagai kondisi hormonal. Nah, tanpa pankreas dan hipofisis, pertumbuhannya sangat lambat. Untuk yang kondisi kedua diberi hormon pertumbuhan, ternyata ada peningkatan berat badan. Dan ketika diberi insulin, ada peningkatan berat badan, tetapi tidak lebih efektif dari hormon GH. Kemudian yang diberi kombinasi GH dan insulin, ternyata pertumbuhannya paling signifikan.
Jadi dapat disimpulkan berdasarkan grafik ada ini GH dan insulin bekerja bersama untuk mendukung pertumbuhan optimal. GH merangsang pertumbuhan sementara insulin membantu metabolisme, energi dan sintesis protein. Jadi kita bisa pilih opsi yang sesuai adalah opsi D. Kemudian kita lanjut untuk soal ke-14. Perhatikan gambar struktur mata berikut. Pada refleks pupil, reseptor, dan efektor yang terlibat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian ini ada gambar pembantu rujukan dari ruang guru yang bisa kita gunakan. Refleks pupil melibatkan pertama reseptor itu adalah retina karena mengandung fotoreseptor. Efektornya jelas di sini adalah iris karena mengontrol ukuran pupil. Nah, sekarang kita bisa cocokkan dengan opsi yang ada. Opsi yang tersedia untuk label 1 ini terkait dengan ciliary body, bukan reseptor. Kemudian untuk label ketiga ini 1 dan 3 karena terkait dari ciliary body, ini juga bukan reseptor. Kemudian untuk keterangan C, opsi C label 23 iris tadi bukan reseptor. Untuk 4 dan 1 perlu diketahui bahwa label 4 terkait dengan saraf optik ini juga bukan reseptor. Dan 4 kedua walaupun saraf optik bukan reseptor, tetapi opsi ini lebih dekat karena iris memang efektor. Yang mana kita tahu sendiri di sini retina ditunjukkan pada label 3. Nah, ternyata di opsi ini tidak ada label dengan keterangan 4 dan 2. Maka opsi yang paling mendekati kebenaran dari pilihan yang tersedia adalah opsi E, 4 dan 2. Walaupun sebenarnya retina seharusnya menjadi reseptor, tetapi tidak ada dalam opsi. Bagian kita masuk untuk soal ke-15. Hasil penelitian mencatat bahwa hewan yang mengalami hipovisektomi mengalami proses persalinan yang lebih lama dibanding hewan normal. Penelitian ini menunjukkan peran hormon titik-titik. Bagian jawabannya adalah oksitosin. Hormon oksitosin berperan dalam stimulasi kontraksi otot rahim saat persalinan. Jika kelenjar hipofisis diangkat yang terkait dengan proses hipovisektomi, maka produksi oksitosin tentu akan menurun, sehingga kontraksi rahim melemah dan proses persalinan menjadi lebih sulit dan menjadi lebih lama. Bagian kita lanjut untuk soal ke-16 berikut. Perhatikan grafik perubahan diameter pupil sebagai respon terhadap intensitas cahaya berikut. Intensitas cahaya meningkat pada saat detik titik-titik. Bagian kalian bisa menganalisis grafik perubahan diameter pupil ini tentunya dengan memahami konsep dasar dari adanya cahaya terang dan cahaya redup. Kalau cahaya terang, pupil akan mengecil untuk mengurangi cahaya masuk. Kalau cahaya redup, pupil akan membesar untuk meningkatkan cahaya masuk. Nah, dari penerjemahan grafik atau penerjemahan data yang ada ini pada grafik 0 sampai 5 detik ini pupil kecil. Maka ini bisa kita kaitkan dengan cahaya terang. Kemudian 5 sampai 15 detik pupil membesar, maka cahaya berkurang. Kemudian 15 sampai 35 detik pupil tetap besar, ya anggap cahaya masih rendah. Kemudian 35 sampai 40 detik pupil mengecil cepat. Ini kemungkinan adalah cahaya meningkat. Selebihnya 40-50 detik pupil terus mengecil sehingga cahaya dianggap terus terang atau meningkat terangnya. Sehingga intensitas cahaya meningkat antara 35-40 detik karena pupil mengalami pengecilan drastis. Oke, kita lanjut untuk soal ke-17. Perhatikan skema lidah berikut. Ketika kita minum jamu daun pepaya, kemudian diakhiri dengan beras kencur gula merah, maka area pada lidah yang paling peka terhadap rasa tersebut secara berurutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Baik kan? Nah, ini sebelum kita menganalisis peta reseptor rasa pada lidah, maka seharusnya kita harus tahu dulu jamu daun pepaya itu rasanya apa dan beras kencur gula merah itu rasanya apa. Nah, ternyata jamu daun pepaya itu rasanya super pahit. Maka bagian yang sesuai dengan diagram lidah yang ada ini untuk perasa pahit adalah bagian belakang label 5. Untuk beras kencur gula merah memiliki rasa manis sehingga bagian
dari diagram lidah yang sesuai dengan perasa atau pengecap manis ada pada bagian ujung depan label 1. Sehingga jawaban yang sesuai ada pada opsi D dengan keterangan 5 dan 1. Kemudian kita masuk ke soal ke-18. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan ini termasuk bahan pembuatan nabzah berupa titik-titik yang menimbulkan efek titik-titik. Bagian kalau kita perhatikan dan identifikasi gambar dari tumbuhan yang ada ini menunjukkan bunga opium yang merupakan bahan utama dalam pembuatan morfin dan heroin. Nah, kita tahu sendiri berdasarkan berbagai rujukan, opium termasuk dalam kategori depresan, yaitu zat yang memperlambat aktivitas sistem saraf pusat dan menyebabkan efek seperti kantuk, ketenangan, dan ketergantungan tinggi. Jadi jawaban yang bisa kita pilih tadi opium sebagai depresan. Kalau ganja sudah jelas, kalian tahu bentuknya, ya ingat aja daun singkong. Adapun yang paling mirip adalah kecubung. Nih, tapi kecubung itu bunganya adalah berbentuk seperti trompet. Oke, kita lanjut untuk soal ke-19. Perhatikan proses terjadinya potensial aksi pada akson berikut. Pernyataan yang sesuai dengan gambar adalah titik-titik. Bagian gambar menunjukkan potensial aksi pada akson dengan nodus Ranvier, di mana ion natrium masuk ke dalam sel melalui celah tanpa mielin. Maka pernyataan yang paling benar atau opsi yang dianggap benar adalah natrium masuk ke sitosol melalui nodus Ranvier. Ion natrium memasuki sel melalui nodus Ranvier yang tidak dilapisi oleh mielin, memungkinkan depolarisasi terjadi. Bagian kita masuk ke soal 20 ini sebagai soal terakhir kita di sesi soal pilihan ganda. Perhatikan gambar struktur kulit berikut. Reseptor yang berfungsi mendeteksi suhu dingin dan tekanan secara berurutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian dalam hal ini gen sukses pilih 2 opsi karena gen sukses sendiri bingung untuk memilih opsi yang paling dianggap benar yang mana. Tetapi kedua-duanya dianggap benar. Kalaupun kalian menggunakan rujukan dari buku, maka opsi 1 dan 5 ini sudah dianggap sesuai karena rujukannya ada pada halaman 416. Tetapi sebagai ilmu pengetahuan, kalian perlu tahu juga bahwa opsi yang juga bisa dianggap benar, ini ada opsi E, yaitu 4 dan 5, di mana opsi 4 terkait dengan ujung bulbus Krauss, ini adalah mendeteksi tekanan sentuhan kesadaran posisi dan gerakan, ini dari buku paket, sedangkan ujung bulbus Krauss berdasarkan berbagai referensi dari internet, ini adalah difungsikan sebagai mendeteksi suhu dingin. Ini sesuai dengan pernyataan yang ada pada soal, yaitu reseptor yang berfungsi mendeteksi suhu dingin. Maka kalian bisa tanyakan ke guru kalian terlebih dahulu sebelum menjawab soal ini atau ketika pembahasan dari soal nomor 20 pilihan ganda ini. Jika menggunakan rujukan di buku paket, opsi 1 dan 5 juga benar. Jika menggunakan opsi dari dasarnya referensi dari internet atau dari berbagai rujukan, maka opsi E juga bisa dianggap benar, 4 dan 5. Yang jelas untuk tekanan, ini reseptornya sudah jelas label 5, yaitu corpuscula Pacini yang mendeteksi tekanan dan getar-getaran. Tinggal antara 1 dan 4 ini. Ben, kita masuk atau lanjut untuk sesi kedua pada soal sesi esai. Jadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Kita masuk terlebih dahulu untuk soal pertama esai ini. Botox atau toksin botulinum adalah zat yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Toksin botulinum sering digunakan sebagai zat terapi dalam bidang kecantikan untuk menghilangkan kerutan pada wajah. Toksin botulinum bekerja dengan cara mengganggu transmisi saraf melalui penghambatan zat asetilkolin. Bagaimana mekanisme kerja racun botulinum dalam menghilangkan kerutan wajah? Jelaskan. Bagian mekanisme kerja racun botulinum dalam menghilangkan kerutan wajah. Ini ada 4 langkah yang sukses ringkas. Pertama, menghambat pelepasan asetilkolin. Botulinum toksin memblokir sinyal saraf di neuromuscular junction sehingga otot tidak menerima perintah untuk berkontraksi.
Nah, otot wajah tentu akan menjadi rileks karena tidak ada kontraksi otot. Kerutan yang muncul akibat ekspresi wajah, seperti tersenyum atau mengerenyit, ini akan berkurang. Ketiga, kulit terlihat lebih halus. Dengan otot yang lebih santai, garis-garis halus dan kerutan pada wajah tampak berkurang. Nah, ini efek sementara, di mana hasil botox biasanya bertahan 3-6 bulan. Setelah itu otot kembali aktif dan perawatan perlu diulang kembali. Bagian kita masuk pada soal kedua esai. Perhatikan gambar struktur otak berikut. Tuliskan nomor dan nama bagian otak pada pernyataan yang sesuai. Bagian jadi ada 3 pernyataan yang perlu kita analisis dan tentukan nomor dan nama struktur yang ada pada gambar struktur otak ini. Berikut adalah pasangan yang dianggap sesuai. Untuk pusat gerak sadar, memori, belajar, dan persepsi, ini sesuai dengan fungsi dari label nomor 1 yang menunjuk pada otak besar. Kemudian untuk kedua, pusat koordinasi gerakan otot atau keseimbangan posisi tubuh, ini sesuai dengan nomor 3 dengan label yang menunjuk pada otak kecil. Kemudian untuk tempat sekresi bermacam-macam hormon, ini sesuai dengan fungsi yang ada pada label 2 terkait dengan kelenjar hipofisis. Kemudian kita lanjut untuk soal ketiga. Perhatikan gambar struktur saraf mata berikut. Tuliskan nama dan fungsi sel saraf yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Oke, nomor 1 ini adalah neuron motoris. Ini terkait dengan otot iris. Fungsinya tadi mengatur ukuran pupil dengan mengontrol otot iris agar lebih melebar atau menyempit terhadap cahaya. Ini tentu berkaitan dengan fungsi neuron motoris karena mengirim sinyal dari otak ke otot iris untuk mengontrol respon cahaya. Kemudian nomor 2 atau label 2 ini sesuai dengan neuron sensori, yaitu terkait dengan saraf optikus. Fungsinya menghantarkan impuls dari mata ke otak melalui saraf optikus. Ini tentu terkait dengan fungsi neuron sensori karena bertugas membawa informasi visual dari retina ke otak untuk diproses. Lanjut, untuk nomor 3 ini adalah terkait neuron konektor yang ada di otak. Menghubungkan neuron sensori dengan neuron lain di dalam otak untuk menginterpretasikan gambar. Bagian kita masuk ke soal 4. Seorang penderita diabetes mellitus harus menjalani terapi hormon selama hidupnya. Grafik berikut menunjukkan kadar glukosa penderita diabetes mellitus, yang mana hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kadar glukagon dan adrenalin normal. Maka ada 2 anak soal yang perlu dianalisis. Pertama, apa yang menyebabkan perubahan grafik setelah titik X dan setelah titik Y. Bagian kita analisis satu persatu. Pertama, untuk poin A, perubahan grafik setelah titik X, yang mana kalau kita lihat kadar gula darah mengalami kenaikan tajam. Hal ini memungkinkan bahwa disebabkan oleh asupan makanan yang mengandung karbohidrat atau glukosa, yang mana pada penderita diabetes mellitus tubuh mengalami gangguan dalam produksi atau respon terhadap insulin, sehingga glukosa yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat segera diubah menjadi energi atau disimpan dengan baik. Akibatnya kadar gula darah meningkat lebih tinggi dibandingkan orang tanpa diabetes. Kemudian perubahan grafik setelah titik Y. Nah, dilihat kadar gula darah mulai menurun secara bertahap. Yang mana penurunan ini dapat terjadi karena insulin mulai bekerja, baik dari produksi alami maupun dari terapi hormon insulin yang diberikan pada penderita diabetes. Yang mana insulin ini membantu menurunkan kadar gula darah dengan mengubah glukosa menjadi energi atau menyimpan dalam sel. Namun karena ini penderita diabetes, maka proses ini mungkin lebih lambat atau tidak seefektif orang normal. Sehingga kadar gula darah tetap bisa lebih tinggi atau tidak jauh berbeda dari sebelum makan. Baik, kita lanjut untuk soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Vitamin adalah zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Mengapa jika kekurangan vitamin A dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan mata rabun senja atau rabun ayam? Baik, kekurangan vitamin A menyebabkan rabun senja karena pertama, kita harus tahu vitamin A ini berperan dalam pembentukan rodopsin, yang mana pigmen di retina yang membantu melihat dalam cahaya redup ini adalah rodopsin. Nah, jika vitamin A kurang, tentu efek dominonya produksi rodopsin akan terganggu. Maka mata sulit beradaptasi dengan cahaya rendah atau redup.
Akibatnya muncullah gangguan penglihatan di tempat gelap yang disebut sebagai rabun senja atau rabun ayam. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 7 pada sesi tugas latihan soal akhir bab pada halaman 425 sampai 431 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, kan? Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.